sahabat, ketemu lagi nih dengan gue Rizka Syawaliana. Apa kabar kalian semua hari ini? Pastinya baik-baik aja kan ya. Nah, sebelum lanjut, ambil posisi terenak kalian ya guys. Siapkan kopi, teh, dan cemilannya ya agar tidak bosan. Nah, kali ini gue akan menceritakan alur cerita sebuah film thriller dari Korea Selatan yang berjudul Blood and Tears tahun 2013 guys. Walaupun sudah 7 tahun film ini, layak kok sahabat untuk ditonton karena alur ceritanya yang menarik. Film ini menceritakan seorang anak yang bernama Daeyeon, tapi sebelumnya maaf ya guys apabila penyebutan nama pakai bahasa Koreanya asal-asalan, karena nggak tahu penyebutannya, jadi pakai bahasa Indonesia aja. Film ini menceritakan seorang anak yang bernama Daeyeon yang mencurigai ayahnya sendiri sebagai penculik anak dan pembunuh yang kejam. Bagaimana alur lengkap cerita film tersebut? Langsung aja ya, gue ceritakan secara lengkap alur cerita film Blood and Tears. Cerita ini pun dimulai. Kisah ini bermula dengan seorang ayah yang sangat mencintai anaknya. Dari kecil, sang anak diperlakukan layaknya seorang permaisuri. Tidak pernah kekurangan kasih sayang sedikit pun guys. Tapi sejak kecil, si anak hanya merasakan kasih sayang seorang ayah karena sang ayah menceritakan bahwa ibunya telah lama meninggal. Sehingga Daeyeon sangat mencintai ayahnya. Pada suatu hari, Sonmin, ayahnya, menjemput Daeyeon yang baru saja pulang dari sekolah dengan keadaan hujan deras guys. Sonmin sangat takut terjadi sesuatu dengan anaknya sehingga turun dari mobil dengan keadaan basah untuk mencari Daeyeon. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil, Daeyeon meminta ayahnya untuk mengajari ejaannya dan ayahnya pun selalu mengejakan bacaan di sebuah jembatan yang Ahyungdung di depan toko roti sebuah tempat sampah. Kalimat itulah guys yang selalu jadi ejaan anak dan ayah tersebut. Tapi saat Daeyeon salah menulis ejaan itu, sang ayah selalu berkata, "Ini belum berakhir sampai semuanya berakhir." Suatu hari di sebuah bioskop, Daeyeon yang saat itu telah tumbuh dewasa bersama teman-temannya sedang menonton sebuah film kisah nyata yang menceritakan kasus penculikan anak dan dibunuh secara kejam yang terjadi di kotanya. Saat asik menonton, tiba-tiba Daeyeon dikagetkan dengan suara penculik yang sangat mirip dengan suara ayahnya. Dan yang sangat membuat dia kaget adalah sebuah kalimat yang penculik katakan sama seperti yang ayahnya katakan saat kecil. "Ini belum berakhir sebelum semuanya berakhir." Sehingga Daeyeon pun dilema memikirkan apakah itu suara ayahnya dan apakah ayahnya yang sangat ia cintai adalah seorang pembunuh. Setelah kejadian itu, sifat Daeyeon mulai berubah pada ayahnya. Daeyeon yang setiap hari memikirkan kejadian itu mulai menggali masa lalu ayahnya dengan memeriksa ponsel sang ayah dan data di komputer ayahnya guys. Tapi semuanya sia-sia. Yang ditemukan hanya sebuah video dewasa milik sang ayah, mungkin dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hasrat sang ayah yang telah lama menduda. Tapi tak sampai di situ guys. Daeyeon yang masih menaruh curiga terhadap ayahnya berusaha mengikuti ayahnya pergi. Tapi semua itu pun juga sia-sia, hanya membuat Daeyeon diperiksa di kantor polisi karena menampar seorang gadis yang telah kasar pada ayahnya. Di suatu sisi, setelah kejadian itu, Daeyeon berusaha untuk tidak mencurigai ayahnya lagi guys. Tapi tiba-tiba Daeyeon bertemu dengan sesosok pria yang mengikutinya. Pria itu bernama Jonghyun. Saat berada di perpustakaan kampusnya, Jonghyun memberikan selembar kertas yang ia titipkan untuk ayahnya guys. Dan saat itulah rahasia ayahnya sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Jonghyun yang saat itu muncul karena kakaknya sedang sakit di rumah sakit di salah satu kota tersebut. Jonghyun hanya meminta uang kepada Sonmin dan apabila tidak diberi, Jonghyun akan mengancam bahwa akan membongkar rahasia Sonmin kepada Daeyeon. Setelah mendengar ancaman tersebut, Sonmin berusaha tenang dan tidak memberikan uangnya. Tapi tiba-tiba Yongjung nekat masuk ke rumah Daeyeon yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ibunya. Dan saat itulah terjadi perkelahian oleh Yongjung dan Sonmin yang membuat rasa kecurigaan Daeyeon terhadap ayahnya pun muncul.
Setelah malam perkelahian itu, Daeon kembali mencurigai ayahnya dan mencari bukti dengan menemukan sebuah berkas catatan persalinannya sewaktu bayi, di mana catatan itu tertulis nama ayah dan ibunya yang bernama Sim Min-ok. Saat itulah Daeon mulai mencari keberadaan ibunya dengan bantuan Jae-kyung, pacarnya yang saat itu seorang polisi. Setelah mencari info tentang ibunya, hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata ibunya masih hidup dan belum mati, guys. Mendengar pernyataan tersebut, Daeon marah kepada ayahnya dan bergegas menemui kediaman ibunya. Setelah lama menunggu di depan rumah ibunya yang sedang kosong, Daeon pun melihat sesosok laki-laki yang datang di rumah itu. Sosok lelaki itu tak lain adalah Jong Young yang memberinya selembar kertas di perpustakaan dahulu. Saat itu pula Daeon mengejar Jong Young dan akhirnya bertemu. Setelah bertemu, Jong Young pun mengajak Daeon bertemu ibunya di rumah sakit. Barulah Daeon pun baru paham bahwa Jong Young adalah pamannya sendiri. Setelah mengetahui ibunya masih hidup, Daeon pun marah dan mulai menunjukkan bukti suara penculik tersebut kepada ayahnya dan bertanya, apakah itu ayah? Tapi ayahnya masih kekeh untuk tidak mengakui bahwa itu suaranya. Lantas sang anak tidak mempercayai begitu saja, guys. Pihak polisi yang saat itu masih berusaha mencari kasus penculikan tersebut hanya mempunyai batas waktu 4 hari, di mana di Korea Selatan memiliki aturan pembatasan undang-undang terhadap suatu kasus. Mendengar pembatasan tersebut, Daeon diam-diam mendatangi klinik di mana dia dilahirkan. Dan disitulah dia menemukan ayah dari korban penculikan dan pembunuhan tersebut. Setelah mewawancarai orang tersebut, Daeon mendapatkan selembar kertas yang tak lain adalah tulisannya saat mengeja di masa kecilnya, sehingga membuat Daeon semakin marah dan mencurigai bahwa ayahnya lah pelaku tersebut. Saat Daeon dan ayahnya bertengkar, di hari itu juga polisi dan ayah korban menemui bukti dan mendatangi rumah Daeon dengan maksud ingin menangkap Songmin. Ayah korban yang saat itu tidak dapat mengontrol emosi lalu memukul Songmin hingga koma. Saat Songmin koma, banyak kejadian yang menyedihkan menimpa Daeon, guys. Dari yang gagal melaksanakan ujian wartawannya hingga diinterogasi oleh polisi yang membuatnya sangat tertekan. Setelah ayahnya sadar dari koma, yang saat itu tinggal menghitung jam undang-undang pembatasan kasus tersebut, pihak polisi mengetes suara Songmin apakah sama dengan suara penculik tersebut. Tapi ternyata hasilnya berbeda dengan Songmin, sehingga Songmin pun dibebaskan, guys. Saat 30 menit lagi jam undang-undang pembatasan, Daeon yang masih mencurigai ayahnya membawa sang ayah ke suatu tempat di mana tempat korban dibunuh. Dan betapa terkejutnya Daeon yang saat itu jam telah menunjukkan pukul 24.00, yang artinya undang-undang kasus tersebut telah dihilangkan secara hukum di Korea Selatan. Dan sang ayah mengakui dengan tertawa bahwa dialah pelakunya, guys. Sungguh licik ya Songmin yang dapat menutupi kejahatannya selama ini. Mendengar pengakuan ayahnya, Daeon pun marah dan tak menyangka bahwa ayah yang dia sayangi adalah seorang pembunuh. Saat berkelahi, ayah korban penculikan menabrak mobil Songmin hingga membuat Daeon terlempar dan mobil sang ayah terbakar. Setelah kejadian yang menewaskan ayah dan ayah korban, Daeon pun koma, guys. Dan saat itulah ibunya menceritakan bahwa sebenarnya sang ayah menculik seorang bayi yang tak lain adalah Daeon. Dikarenakan dulu sang ibu mengalami keguguran sebelum anaknya dilahirkan, guys. Karena Songmin sangat menginginkan seorang anak, Songmin pun menculik Daeon yang ternyata bernama asli adalah Misun. Di akhir cerita, Songmin yang saat itu telah bahagia memiliki Daeon tiba-tiba diancam oleh iparnya dengan meminta uang jika rahasia penculikan Daeon tidak dibeberkan ke polisi. Akhirnya Songmin dengan terpaksa menculik seorang anak laki-laki dengan jaminan uang tersebut hingga dibunuh dan dibuang ke sungai. Nah, sekian alur cerita dari Blood and Tears, guys. Seru kan? Nah, ditunggu cerita-cerita selanjutnya ya, guys. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya. Terima kasih.